Artinya tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Rasul itu qadim berarti tak terbatas, tidak ada batasnya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, dengan ilustrasi tadi seperti presiden dan orang yang melekat dengan jabatan itu ya, lebih mudah kita pahami kan. Nah, sekarang lebih mengerucut kepada diri kita. Kita sebagai jasmani, ya ada batasnya tentu saja. Kita ada awalnya, ya kita dilahirkan gitu kan. Sebelum dilahirkan ya kita nggak ada. Kemudian nanti ada akhirnya. Setelah kita wafat ya. Pas kita wafat ya sudah itu akhirnya. Ya, itu kita secara jasmani itu. Atau secara fisik. Nah, lawanan dari secara fisik diri kita tuh ada lawanannya. Sisi kodimnya itu sisi baharunya secara fisik. Nah, sisi kodimnya ada tuh. Sisi yang tak terbatas. Apa? Sisi metafisik kita. Puncaknya adalah ruh ya. Nah, sebelum sampai ruh ada jiwa ya. Sebelum sampai jiwa ada sukma. Nah, atau anggap aja penyambung antara ruh dan jasad adalah jiwa. Gampangnya seperti itu. Nah, jiwa kita, ruh kita ya kodim ya. Tak terbatas ya. Nah, seperti itu. Ya kita sebut aja ruh. Anggaplah jiwa itu bagian dari ruh. Gampangnya begitulah. Ya, karena dia sudah metafisik ya. Biar mempermudah aja. Nah, maksudnya ya. Jadi sisi kita yang jasmani ini ya terbatas. Ternyata kita punya sisi yang tak terbatas, yaitu ruhani kita. Nah, itu sudah ada beberapa peristilahan di dalam dunia tarekat ya. Nah, penamaan tarekat ini secara sejarah itu awal adanya kurang lebih ya 4 abad ya, setelah zaman Nabi Muhammad ya, setelah Nabi Muhammad wafat ya. Penamaannya saja. Akan tetapi secara peran fungsi dan eksistensinya itu ya bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada. Hanya penamaan aja ya. Nah, untuk apa dinamakan? Ya tentu aja agar lebih mudah. Penamaan itu ya untuk identitas gitu. Adapun sejarah awal berkembangnya dunia tarekat itu ya bisa dicari sendiri referensinya ya. Gitu. Tapi yang pasti secara eksistensinya itu dunia tarekat itu sudah ada bahkan dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Gitu. Ya bisa dibilang dari zaman Nabi Adam. Mulai turun ke dunia itu ya sudah ada eksistensi tarekat tuh. Itu. Jadi jangan terjebak di penamaan itu. Karena ya apalagi memang peristilahan tarekat ini asing di masyarakat kita, baik
skala nasional ataupun internasional ya, dunia ya, itu asing ya. Itu. Padahal secara eksistensi ya, yang sebenarnya dari seluruh eksistensi agama itu ya dibungkus di tarekat sebenarnya, gitu. Lebih universal dibanding misalkan hanya penamaan Islam, gitu. Atau penamaan apa, Nasrani misalkan, atau Yahudi. Nah itu sudah terkotak-kotak ya. Kalau tarekat ini lebih universal. Jalan artinya kan tadi, atau tata cara. Nah, di dalam tata cara itu terdapat rukun dan syarat. Apa iya di dalam tarekat itu ada rukun dan syarat? Nah, terus item-item apa aja yang ada di dalam tarekat itu? Nah, ini perlu kita perhatikan, kita bahas secara kita urai ya. Mudah-mudahan secara menyeluruh ya, agar lebih pas atau pemahaman-pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat yang kurang bisa ditambah. Ya, yang punya penilaian negatif ya bisa ada pencerahan. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang sudah tahu bisa lebih tahu lagi. Ya, gitu ya. Nah, kita sebut saja dengan bahasa kekinian. Kalau tadi kita pakai nama tarekat. Itu kan bahasa Arab. Nah, artinya jalan. Nah, kita sebut sekarang dengan Islam metode atau tata cara. Metode agama ya. Gitu. Metode agama. Nah, di dalam metode agama ini ternyata targetnya tuh apa? Sederhananya tuh adalah mengembalikan kita ke setelan pabrik, ke tempat asal kita. Di mana tempat asal kita? Ini targetnya ya. Tempat asal kita ya, tempat asal dari nenek moyang kita, Nabi Adam ya. Di mana beliau diciptakan? Di surga. Nah, kemudian turun. Nah, dengan metode ini, metode agama ini, mengembalikan lagi ke tempat semula. Itu targetnya. Rupanya ada kemiripan tuh. Berdasarkan sebuah hadis, ada kemiripan dengan bayi ya. Bahwa di hadis itu, apabila kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah anak bayi. Itu makhluk surga. Bukan secara jasmaninya, tapi secara metafisiknya. Bukan secara fisiknya ya si bayi ini, tapi secara metafisiknya. Kosong dari unsur dunia gitu. Iya, bayi lahir kan sudah ada tuh perangkat hardware-nya ya. Otak ya, jasmaninya, fisiknya. Tapi belum fungsi. Nah itu maksudnya. Gitu. Tapi ya berhubung sudah lahir ke dunia, bayi ini ya lama-kelamaan berfungsi maksimal tuh.
bertahap sampai maksimal dari hardware-nya ya, kemampuan otaknya yang tadi. Iya, bayi itu kan dia melek misalkan, atau dia ada kuping atau apa. Iya, belum berfungsi apa ya? Ya bukan 0% ya. Bayi di kandungan ya sudah mendengar.